sosialisasi kegiatan akademik dan kelulusan kelas 12 angkatan 9 tahun 2025-2026. Saya mau menyapa dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan dan Namo Buddhaya. Yang yang kami hormati Kepala SMA Budi Bakti Samarinda, dalam hal ini Bunda Ika, dan yang kami hormati Bapak Bunda dari eh, guru SMA Budi Bakti, dan juga yang kami hormati dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu wali siswa kelas 12 karena sudah berkesempatan untuk membersamai kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai sosialisasi, kita awali dengan berdoa dan minta tolong kepada Bunda Jenny untuk memimpin kita di dalam doa. Ya. Baik, Bunda Piti, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, Namo Buddhaya semuanya. Mari Bapak dan Ibu semuanya kita awali kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini dengan doa menurut keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama Buddha, dipersilakan bersikap anjali dan bagi yang lainnya dipersilakan menyesuaikan. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Semoga kegiatan sosialisasi ini dapat berjalan baik dan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Dan semoga kita semuanya senantiasa diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Sabe sata bhawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Berdoa selesai, saya kembalikan lagi kepada Bunda Freti. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Baiklah Bapak Ibu wali murid dari siswa kelas 12. Sebelumnya saya mau menyampaikan beberapa hal. Adapun diskusi atau sosialisasi yang akan disampaikan pada pagi hari ini itu mengenai dua hal. Yang pertama itu berkaitan dengan kegiatan akademik khusus untuk kelas 12. Ini akan berkaitan dengan persiapan ujian, tugas dan tanggung jawab siswa, serta dengan proses penyelesaian administrasi nanti di akhir dari kegiatan belajar siswa kelas 12. Dan nanti untuk penyampaian atau pemaparan yang kedua itu berkaitan dengan pelepasan siswa kelas 12. Jadi dalam hal ini kami berharap nanti Bapak Ibu boleh berkenan hadir atau tetap stay di dalam kegiatan sosialisasi ini agar kita sama-sama menyimak informasi apa yang akan disampaikan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan nanti mungkin untuk sesi tanya jawab, Bapak Ibu akan saya berikan waktu untuk bertanya, tapi setelah pemaparan atau penyampaian sosialisasi dilakukan. Atau misalnya Bapak Ibu mungkin ingin bertanya tapi terkendala dengan suara dan lain sebagainya, nanti boleh menggunakan fitur chat untuk bertanya ketika saya memberikan kesempatan untuk sesi tanya jawab. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan eh, langsung saja pada kesempatan yang pertama kami mempersilakan kepada Bunda Ika selaku Kepala SMA Budi Bakti untuk menyampaikan arahan atau sambutannya. Pada Bunda Ika, disilakan. Baik, terima kasih Bunda Piti. Apa suara saya terdengar? Ya, terdengar. Oke. Baik, selamat pagi, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan dan namo buddhaya.
Salam sehat untuk Bapak Ibu yang hadir dalam ruang virtual ini dan Bapak Bunda yang hadir juga yang sudah mempersiapkan kegiatan sosialisasi. Selamat datang dalam kegiatan sosialisasi orang tua wali murid kelas 12 SMA Budi Bakti. Memang sosialisasi ini dikhususkan khusus untuk kelas 12 karena kiranya sangat perlu bahwa kami dari pihak sekolah ingin menyampaikan beberapa informasi penting kepada Bapak Ibu, mengingat bahwa anak-anak kita sudah menuju penghujung mereka di sekolah, mereka menuntaskan pendidikan mereka di SMA Budi Bakti. Jadi perlu diketahui bersama dikarenakan eh, informasi waktu untuk puasa lebih maju, Lebaran lebih maju. Nah, ada juga mempengaruhi untuk kegiatan pelaksanaan ujian anak-anak kita. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah tentunya sebagai bentuk silaturahmi kita ke orang tua. Kemudian yang kedua, menyampaikan informasi penting ini bahwasanya kami adalah partner dari orang tua dan perlu kita berkolaborasi bersama agar kita sama-sama mendorong, menyemangati putra-putri kita terkasih untuk bisa menuntaskan kegiatan pembelajaran mereka dengan maksimal dan harapannya mereka bisa mencapai yang terbaik dari apa yang mereka lakukan melalui prestasi mereka, melalui kelulusan mereka, karena memang ada beberapa agenda penting yang perlu diinformasikan. Nah, izinkan saya untuk menyampaikan gambaran besarnya Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan Bunda Piti bahwa agenda hari ini adalah menginformasikan tentang pelaksanaan akademik terkhusus untuk kelas 12, yang kedua adalah pelepasan, dan tentu tentang administrasi. Nah, perlu dirasa bahwa saya ingin menyampaikan tentang akademik secara garis besarnya adalah eh, waktu pelaksanaan untuk penyelesaian ujian itu ternyata tidak disangka sudah ada di depan mata. Jadi anak-anak ini dalam bulan 2 sudah proses penyelesaian pembelajaran mereka di materi-materi terakhir dan mungkin juga nanti ada pembekalan beberapa informasi tentang jenis-jenis soal yang akan keluar di ujian kelulusan. Nah, ujian kelas 12 itu ada satu ujian AASP yang eh, bertumpu pada ujian kelulusan ke mereka. Kemudian yang kedua adalah ujian karya ilmiah. Jadi anak kelas 12 ini dalam beberapa waktu di awal mereka masuk di kelas 11 akhir itu mereka sudah dibekali atau dibimbing, dibagi dengan guru pembimbing mereka masing-masing, mereka membuat tugas karya ilmiah. Secara sederhananya tugas akhir ini mirip dengan skripsi sederhana. Jadi mereka mengangkat satu tema, satu judul, kemudian mereka mengulik itu, mencari latar belakangnya, dan mereka mulai mengolah data yang mereka dapatkan. Nah, nanti mereka akan diuji dengan beberapa guru penguji. Salah satunya saya. Nah, mereka mempertanggungjawabkan dan melaporkannya kepada kami. Itu ujian yang kedua. Kemudian ada ujian praktek. Ujian praktek ini biasanya dilakukan setelah ujian tertulis dengan jadwal-jadwal yang tertentu nanti akan dijelaskan Pak Eko secara ininya ya, secara jelasnya. Eh, Biasanya juga akan diaturkan jadwal yang berbeda waktu. Karena kan praktek tidak bisa dilakukan serentak dalam satu hari 3 praktek. Mungkin paling banyak 2 praktek untuk 2 mapel. Nah, mengingat waktu yang mepet gitu ya, perlu kerjasama dengan Bapak Ibu yang punya agenda mau keluar kota atau ada kegiatan mungkin liburan keluarga, mohon dengan bijak kalau boleh di waktu-waktu bulan 3 dan bulan 4 ini anak-anak difokuskan untuk mengikuti kegiatan penyelesaian pembelajaran mereka dan ujian mereka di sekolah gitu. Karena kalau untuk apakah boleh ujian susulan, Bunda Ika? Yang saya ketahui ujian susulan hanya diperuntukkan kalau untuk ujian kelulusan ini kan ada target waktu yang perlu diselesaikan sesuai tanggal tersebut karena kami perlu mengirim data nilai anak-anak. Kenapa Bapak Ibu? Karena ijazah mulai dari tahun kemarin, ijazah itu sudah tidak kami yang tulis. Ijazah itu sudah kami
dapatkan secara elektronik dengan kami mengunggah ke web ijazah milik eh, dinas, milik Kementerian Pendidikan. Nah, ketika data tidak lengkap atau nilai mereka tidak lengkap, akan mempengaruhi seluruh siswa tidak bisa di-download ijazahnya kalau ada keterlambatan. Eh, dengan alhasil berarti kita harus kompak dalam pengiriman data baik nilai praktek, nilai ujian tertulis dan nilai-nilai harian yang lain. Jadi harapannya anak-anak yang belum menyelesaikan tugas mereka dari PR-nya, dari penugasannya, dan gurunya sudah mengejar. Nah, kami butuh bantuan Bapak Ibu untuk mendorong mereka atau bertanya kepada mereka, meng-cross-check ini sudah diselesaikan atau belum. Kalau tidak, semua akan bermasalah dari semua siswa. Seperti itu. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah masalah data anak-anak. Karena ijazah ini berbentuk elektronik, ijazah ini sekarang sudah terlink dengan Dukcapil, Bapak Ibu. Jadi data siswa itu diambilnya dari Dukcapil. Biasanya di beberapa waktu tahun yang lalu ada beberapa anak-anak ataupun orang tua yang mengajukan kepada saya ada perubahan nama orang tua. Eh, Kemungkinan yang pernah saya ketemui adalah kelebihan huruf, mereka mengganti nama mereka. Kemudian ada marga, marga yang diletakkan di belakang karena ada kesalahan penulisan, marga ada di depan. Nah, saya nggak bisa bantu lagi melalui sekolah, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau perubahan data, segera dilakukan sekarang. Dan data itu dirubah saja melalui Dukcapil nanti di bulan 3, di bulan 3 awal itu data sudah ditarik dari dinas untuk masuk ke web. Untuk masuk ke web atau masuk ke aplikasi, ketika data itu tumpang tindih akan ditemukan namanya residu data. Nanti informasi ini akan kita dapatkan dari operator sekolah karena hanya operator sekolah yang dapat mengakses tersebut. Jadi kalau ada residu data, berarti otomatis data Bapak Ibu atau data putra-putri Bapak Ibu itu tumpang tindih. Harapannya sudah tidak ada residu data. Kalau tahun lalu kita bersih karena ternyata data anak-anak tidak ada yang tumpang tindih, jadi aman saja. Jadi tidak ada anak-anak yang mengurus ke Dukcapil. Jadi itu tadi pesan saya ketika ada mau perubahan data, baik nama orang tua, alamat atau apapun itu, silahkan segera selesaikan Bapak Ibu untuk ke Dukcapilnya. Baru informasikan saja saya sudah selesai gitu ya, karena datanya nanti langsung ditarik di situ. Terus ketika nanti berjalan di bulan 3, kami menemukan residu, kami perlu bantuan Bapak Ibu. Residu atau tumpang tindih data ini harus segera diselesaikan ke Dukcapil juga. Jadi Bapak Ibu mungkin perlu kerjasamanya untuk bisa sigap dan tanggap agar nilai anak-anak tidak tertahan. Karena harapan dari kami kan setiap tahun kami berusaha sebelum libur, sebelum bulan Juni itu sebelum libur panjang kenaikan kelas, ijazah dan pendukungnya itu kami bisa bagikan ke anak-anak sehingga tidak perlu lagi mereka kembali di bulan-bulan ke depannya. Karena ada yang mungkin ke luar negeri, mau berangkat lebih cepat untuk cari kos dan lain sebagainya. Itu. Kemudian ya informasi yang berikutnya adalah perihal tentang akademik, nanti ada waktu-waktu yang akan disampaikan Pak Eko, kapan pelaksanaan ujiannya, kemudian kapan persiapannya gitu ya. Jadi perlu kerjasama Bapak Ibu untuk kontrol anak-anak mereka karena takutnya anak-anak karena saking sibuknya mereka terlupa atau terlewat. Nah, itu perlu dukungan orang tua. Dan yang berikutnya adalah saya apresiasi sekali, terima kasih karena di sini juga ada anak-anak kelas 12. Bunda Ika mengucapkan terima kasih karena kalian sudah eh, kemarin sudah bekerja sama antar satu kelas untuk menunjuk perwakilannya di dalam kegiatan pelepasan ini kan perlu dipersiapkan juga jauh-jauh hari karena saya dengar anak-anak ingin pelaksanaan pelepasan ini dilaksanakan di luar sekolah. Jadi mereka kemarin sudah dibentuk tim Bapak Ibu dan perwakilan tim ini sudah survei. Jadi anak-anak sendiri yang survei ke tempat-tempat yang mereka tuju. Ada beberapa hotel, tapi sekolah tetap menawarkan aula sekolah ya Bapak Ibu. Jadi nanti selepas ini akan dijelaskan lebih rinci dan lebih detail oleh Mr. Hadi.
Nah, nanti bisa diambil kesepakatan, setelah itu akan dibagikan Google Form. Dari Bapak Ibu boleh mengisi, didiskusikan dengan anak-anak. Dari hasil dari Google Form ini, pilihan terbanyak itulah voting yang akan kita gunakan di mana tempat pelepasan akan dilaksanakan. Jadi kita sepakati seperti itu, nanti akan diinformasikan melalui grup orang tua juga hasilnya seperti apa. Itu yang akan dijelaskan pada hari ini karena penting dirasa penting untuk disepakati bersama jauh-jauh hari karena kaitannya kalau kita memang benar-benar di hotel, kita membutuhkan untuk booking lebih awal, mengingat bahwa beberapa sekolah yang lain di luar sekolah kita pun juga ada yang melaksanakan di hotel. Seperti beberapa waktu yang lalu, kami agak kesulitan karena terlalu mepet di 3 tahun yang lalu untuk booking hotel karena waktu yang kami bidik ternyata sudah dipakai sekolah lain. Demikian. Dan yang terakhir juga tentang perihal administrasi, kelas 12 kegiatan terhitung pembelajarannya atau penyelesaian untuk pelaksanaan kelulusannya itu tetap terhitung sampai di bulan Juni, Bapak Ibu. Di bulan 3 dan 4 mereka adalah proses untuk persiapan dan ujian. Kemudian di bulan 5 itu ada kegiatan pelepasan dan persiapan untuk penguploadan seluruh data nilai mereka, pencetakan ijazah, persiapan SKL, kemudian pencetakan untuk sertifikat untuk TKI mereka karena nilai TKI atau karya ilmiah ini tidak berdiri sendiri, nanti akan masuk di nilai keterangan lulus mereka ada di situ. Gitu ya, nilainya dari situ. Jadi ini semua bobotnya semua sama penting. Baik nilai praktek, nilai akhir, nilai harian itu dikelola masuk di situ. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon bantuan dan kerjasamanya untuk administrasi tetap diselesaikan, untuk SPP-nya tetap diselesaikan sampai di bulan Juni terhitung nanti terakhir kami bagikan untuk ijazah mereka dan kelengkapan yang lainnya. Karena biasanya ada yang tanya, Bunda ini sampai bulan apa anak-anak gitu ya. Jadi saya sampaikan di awal dulu supaya perlu diketahui untuk bersama. Nah, selepas ini jika ada yang dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pelaksanaannya, boleh nanti langsung kepada Pak Eko, Mr. Hadi. Mungkin mohon izin saya off cam selepas ini karena ada kegiatan terapi yang harus dilaksanakan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terakhir saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya kepada SMA Budi Bakti yang sudah bersama dengan kami. Kita saling berkolaborasi menjadi partner selama 3 tahun dan terima kasih untuk anak-anak kelas 12 yang sudah tumbuh menjadi dewasa dan bertanggung jawab. Ini adalah hari terakhir, waktu-waktu ini adalah hari terakhir kalian. Jangan sia-siakan kesempatan ini dan jangan juga bekerja 2 kali. Kalian sudah hampir 3 tahun menyelesaikan pendidikan kalian. Lewati masa-masa ini dengan semangat sampai di garis akhir di ujian kalian. Kalau capek ya istirahat. Setelah itu semangat lagi, minum vitamin, selesaikan semuanya dan hasilnya pasti akan menjawab dari kerja keras yang kalian laksanakan. Demikian sambutan yang bisa saya berikan. Sekali lagi saya serahkan kepada Bunda Piti selaku MC pada hari ini. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Budaya. Terima kasih Bunda Ika. Bapak Ibu, sebelum pemaparan atau paparan sosialisasi pertama akan disampaikan, bolehkah saya izin untuk kita foto bersama terlebih dahulu, Bapak Ibu? Jadi, silakan dinyalakan kamera jika Bapak Ibu berkenan untuk menyalakan kamera terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Nah, saya akan menghitung ya, Bapak Ibu ya. Oke, oh ya, baik. Siap. Satu, dua, tiga. Tahan, Bapak Ibu. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga.
terima kasih. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama penyampaian ini berkaitan dengan kegiatan akademik siswa khususnya kelas 12. Dan dalam hal ini akan disampaikan oleh Wakil Bidang Kurikulum SMA Budi Bakti kepada Pak Eko. Kami silakan. Baik, terima kasih Bunda Piti. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Ya, Baik, terdengar dengan terima jelas. kasih. Perkenalkan, Bapak Ibu, saya Anu dulu. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Eko Sabdo Sutrisno. Saya di sini masih diamanahkan kembali oleh Bunda Ika untuk membantu beliau dalam urusan kurikulum. Saya hari ini akan menyampaikan terkait dengan kegiatan ujian maupun beserta tanggal-tanggal lainnya. Sebenarnya tadi sudah banyak disinggung ya Bapak Ibu ya sama Bunda Ika. Jadi mungkin saya sedikit saja memberikan tambahan terkait dengan apa yang akan dilalui oleh anak-anak kita kelas 12 beserta tanggal-tanggalnya nanti. Baik, yang pertama Bapak Ibu untuk terkait kelulusan yang perlu kita ketahui bersama adalah peserta didik bisa lulus jika telah menyelesaikan seluruh kegiatan pembelajaran beserta administrasinya mulai dari kelas 10 dari semester 1 sampai di semester 6. Nah, ini termasuk dalam penugasan juga ya Bapak Ibu ya. Jadi minta tolong bisa diingatkan putra-putrinya karena mungkin ini hari-hari mereka jadwalnya makin padat, bisa dibantu untuk mengingatkan terkait dengan penugasan yang diberikan oleh Bapak Bundanya. Karena juga baru tahun lalu, ingat saya, kita untuk kelas 12 itu ujiannya sudah tidak ada lagi ujian semester Bapak Ibu. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bunda Ika, jadi ujian akhirnya nanti itu adalah ujian AASP, itu yang menyangkut materi dari kelas 10 sampai kelas 12, baik itu bentuknya teori dan praktek, dan kemudian ada ujian esai. Nah, biasanya kita ada ujian semester Bapak Ibu untuk mengisi nilai rapot. Tapi kita lakukan evaluasi kemarin sepertinya ujian anak-anak terlalu banyak sehingga kita tidak melakukan ujian semester. Nah, nilainya diambil dari mana? Diambil dari penugasan. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi diambil dari penugasan. Itulah kita bersama sama-sama ingatkan di sini juga ada ya siswa kelas 12.1 dan kelas 12.2. Jadi jika memang diberikan penugasan oleh Bapak Bundanya langsung diselesaikan. Walaupun diberikan keringanan waktu dalam beberapa hari gitu untuk mengumpulkan, lebih baik tetap segera diselesaikan. Takutnya nanti terlupa dan akhirnya malah nilainya kosong. Ya, karena itu nanti berpengaruh terhadap nilai rapot. Ya, jadi dari penugasan ataupun dari ulangan-ulangan yang Bapak Bunda melakukan, mulai dari awal masuk kemarin sampai kalian mendekati ujian, itu minta tolong tetap dikerjakan dengan baik. Ya. Oke, kemudian yang kedua, peserta didik telah mengikuti seluruh rangkaian ujian akhir. Nah, di sini ujian ASP, baik itu teori dan praktek, dan ujian esai. Jadi sama-sama pentingnya. Ya, yang perlu ditekankan adalah sama-sama penting terkait dengan dua ujian ini. Nanti akan ada sertifikat juga yang akan kami berikan ketika anak-anak telah menyelesaikan esainya atau telah menyelesaikan karya tulisnya. Untuk progresnya Bapak Ibu perlu diketahui dari sejauh ini juga anak-anak sudah mulai menulis dan juga info yang saya terima beberapa juga sudah mulai melakukan penelitian kecil-kecilan. Nah, jadi juga minta tolong Bapak Ibu untuk bisa bantu untuk mengingatkan lagi mereka terkait dengan progresnya atau bisa juga Bapak Ibu diberikan motivasi. Ya, diberikan motivasi ayo segera diselesaikan biar nanti ketika ujian sudah dekat-dekat jadwal ujian untuk esai mereka tidak gelagapan lagi harus menyelesaikan. Karena terus terang untuk di angkatan ini jeda waktunya itu lebih lama Bapak Ibu. Mulai dari semester 1 sudah kita persiapkan. Kalau tahun lalu itu kita mulainya di semester 2. Tahun ini di semester 1 supaya tidak keteteran. Kemudian selanjutnya didasarkan pada penilaian semester 1 sampai 6. Dan minta tolong juga Bapak Ibu bisa dicek rapot anaknya. Siapa tahu mungkin ada nilai yang belum sampai KKM dari semester 1 sampai semester 5 kemarin. Minta tolong untuk mereka bisa disampaikan ke mereka untuk bisa menghubungi Bapak Bundanya. Ya, bisa menghubungi Bapak Bundanya. Ini ya buat semuanya ya, yang kelas 12.1, kelas
12,2 bisa dilihat lagi nilainya karena seingat saya kalau seandainya memang ada yang belum mencapai KKM di 75, kalian akan dapat rapot bayangan sampai bisa menyelesaikan yang sebelumnya itu. Ya, jadi bisa dilihat kembali, bisa dicek kembali ya nilai rapotnya. Kalau seandainya memang ada yang masih di bawah 75, segera datangi Bapak Bundanya. Ya, bisa dimengerti ya. Oke. Kemudian selanjutnya untuk soal ASP itu tadi Bapak Ibu, kisi-kisinya dibuat oleh musyawarah guru mata pelajaran. Jadi bukan kami yang membuat, untuk kisi-kisi soalnya dibuat bersama oleh MGMP. Dan info yang saya terima juga untuk beberapa mata pelajaran, kemarin sudah melakukan pertemuan terkait dengan ujian kelas 12 ini. Jadi nanti kalau seandainya memang kisi-kisinya sudah ada, pasti akan disampaikan oleh Bapak Bundanya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi apa yang perlu mereka pelajari supaya lebih terarah, dan nanti Bapak Bundanya akan berikan informasi terkait dengan kisi-kisi soalnya. Memang belum semua Bapak Ibu ya, belum semua mata pelajaran, tapi dari beberapa sudah membuat. Untuk matematika sendiri sudah ada juga dan akan saya berikan kepada anak-anak, insya Allah di minggu depan. Kemudian selanjutnya yang perlu juga Bapak Ibu ketahui seperti yang disampaikan Bunda Eka adalah kita sudah mulai di tahun kemarin menggunakan ijazah elektronik ya Bapak Ibu ya. Jadi semua data itu semua sudah terlink atau terkonek jadi satu. Jadi sudah tidak ada lagi ijazah yang tulis tangan Bapak Ibu. Ya, sudah tidak ada lagi ijazah tulis tangan, jadi sudah menggunakan ijazah elektronik. Nah, berikut sedikit gambaran terkait ijazahnya Bapak Ibu ya. Ini jadi kalau Bapak Ibu perhatikan memang di atas ini ada nomor ijazah, lebih sederhana ya Bapak Ibu. Lebih sederhana. Kemudian di sini ada nama, ada tempat tanggal lahir, nomor induk siswa nasional dan sebagainya. Terkait nama dan tanggal lahir, mungkin juga Bapak Ibu belum tahu ya bahwasanya sertifikat TKA kemarin sudah kami bagikan Bapak Ibu kepada anak-anak. Di situ sebelum melakukan percetakan juga kami sudah meminta konfirmasi terlebih dahulu melalui wali kelas kepada anak-anak terkait dengan penulisan nama ataupun tempat tanggal lahir. Dan sampai kemarin sertifikat TKA mau dicetak tidak ada revisi dari anak-anak. Berarti seharusnya juga ijazah ini tidak ada perubahan Bapak Ibu karena dia masih satu data induk ya, satu pangkalan data gitu masih lewat di Sduk Capil. Jadi ketika TKA kemarin ada yang keliru, segera diperbaiki. Tapi info yang saya terima, anak-anak merasa aman semua, tidak ada yang keliru terkait dengan penulisan nama ataupun tempat tanggal lahir, maka seharusnya di ijazah pun nanti juga demikian. Ya, kami harapkan seperti itu. Karena kemarin juga sebelum dicetak kami sudah minta tolong pada wali kelas untuk minta anak-anak melakukan pengecekan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah contoh ijazahnya. Nah nanti nilainya itu nanti akan disendiri Bu. Dia masuk sama seperti kalau kita perkuliahan itu kan ada nilai sendiri, ada transkrip nilainya. Nah, jadi nanti beda beda sendiri dia. Jadi lembar pertama ini nanti ijazah, kemudian lembar selanjutnya nanti ada transkrip nilai mereka. Yang mana nilai mereka itu kami ambil dari nilai ujian ini Bapak Ibu, ujian akhirnya, ujian AASP-nya, yang teori dan yang praktik. Jadi kami gabungkan. Itu nanti yang akan masuk di transkrip nilai anak-anak. Ya Bapak Ibu ya, jadi sedikit gambaran terkait dengan ijazah elektronik yang akan diterima nantinya. Nah, ini mungkin yang ditunggu ya, anak-anak yang ditunggu oleh anak-anak dan orang tua ini terkait dengan jadwal kegiatan mereka selama kelas 12 Bapak Ibu, dari awal sampai di pelepasan nanti. Jadi yang pertama dari tanggal 9 sampai tanggal 28 ini ada persiapan ASP. Sebenarnya untuk persiapan ini sudah kami mulai lakukan di awal semester 2 kemarin, Bapak Ibu. Tapi di tanggal 9 ini kita akan coba mulai fokuskan kembali, akan lebih kita coba perketat lagi ya, akan mulai kita keraskan lagi anak-anak untuk lebih mempersiapkan diri. Jadi kemungkinan isinya akan membahas soal-soal yang kemungkinan akan keluar ketika ujian. Ya, karena kan sekali lagi untuk ASP ini materi yang akan diujiankan itu adalah materi dari kelas 10 sampai kelas 12. Kemudian ada libur awal puasa dan libur Imlek juga Bapak Ibu dari tanggal 16 sampai 21. Nah, jadi Bapak Ibu bisa pergunakan waktunya dengan baik. Boleh jika ingin bepergian, refreshing dulu sebelum anak-anak
ujian, karena tidak lama setelah itu akan ada ujian teori atau AASP teori dari tanggal 2 sampai tanggal 11 Maret. Terkait dengan jadwal pelajarannya, baik itu teori dan praktik nanti akan kami berikan di dalam surat ya Bapak Ibu ya. Ya, nanti suratnya menyusul, ya nanti di situ akan saya kasih tahu, akan saya berikan juga terkait dengan jadwal mata pelajarannya untuk yang teori maupun yang praktik. Kemudian di tanggal 12 kami agendakan untuk kegiatan susulan ASP. Siapa tahu dalam pelaksanaannya anak Bapak Ibu sakit atau mungkin ada urgensi hal-hal lain yang memang tidak bisa untuk mengikuti kegiatan sekolah, apa untuk mengikuti ujian, maka itu kami sediakan 1 hari. Tapi minta tolong Bapak Ibu sebisa mungkin kita jaga ya kondisinya anak-anak sama-sama, bisa kita bantu mengingatkan mereka mungkin setelah makin mendekati ujian nanti untuk berkegiatan mereka di luar rumah untuk bisa sedikit dikurangi, yang biasanya mungkin begadang larut malam untuk main game apa segala bisa kita sama-sama ingatkan untuk juga dikurangi terlebih dahulu, yang sama-sama menjaga kesehatan fisik. Kemudian bagi siswa-siswi yang memang tidak mengikuti susulan, saya agendakan dari tanggal 12 sampai 24 April itu nanti akan diadakan ujian praktik beserta ujian esainya Bapak Ibu. Ya, ujian praktik beserta ujian esai. Kenapa lama? Karena dia ini nanti adalah tanggal-tanggal ada di mana cuti bersama Bapak Ibu, cuti bersama Idul Fitri. Jadi waktunya cukup panjang. Ya, makanya di sini saya tulis dari tanggal 12 sampai tanggal 24 supaya anak-anak juga bisa kami berikan waktu juga terkait dengan ujian esainya supaya penulisan anak-anak juga bisa makin mantap juga. Jadi waktunya kami berikan dari tanggal 12 sampai 24 April. Nah, setelah ujian esai, setelah selesai, mereka akan melakukan persiapan pelepasan terkait latihan apa segalanya, Bapak Ibu. Itu biasanya kami melakukan persiapannya di sekolah. Ya, jadi nanti anak-anak akan datang ke sekolah untuk melakukan persiapan pelepasan, dan kemudian untuk pelepasannya sendiri itu akan diagendakan di tanggal 8 Mei tahun 2026 itu di hari Jumat. Nanti akan dijelaskan tersendiri oleh Serhadi ya Bapak Ibu ya terkait dengan kegiatan pelepasan ini. Boleh nanti Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan saja di akhir sesi ataupun mau via chat atau berbicara langsung juga boleh jika memang ada dari penjelasan saya yang belum bisa diterima atau mungkin saya terlewat ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya sedikit informasi Bapak Ibu terkait dengan SNBP. Nah, mungkin Bapak Ibu mendengar bahwasanya atau mungkin menginginkan juga bahwasanya putra-putrinya untuk masuk ataupun mencoba di perguruan tinggi negeri. Jadi perlu diketahui bersama bahwasanya anak-anak sudah membuat sudah registrasi akun ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak sudah registrasi akun dan saya tadi juga dapat info dari guru BK atau Bunda Nadia. Insya Allah nanti di hari Senin anak-anak bersama guru BK akan mendaftar untuk kampusnya. Karena kan di sini timeline untuk pendaftaran SNBP-nya dari tanggal 3 sampai tanggal 18 Februari. Insya Allah nanti hari Senin anak-anak bersama guru BK akan mencoba mendaftar kampusnya. Kita doakan bersama Bapak Ibu, semoga usaha anak-anak ini semua ya, mau kampus negeri ataupun di kampus swasta semua bisa diterima sesuai dengan jurusan ataupun keinginan mereka. Ya, sesuai dengan jurusan yang Bapak Ibu mau dan juga yang juga anak-anak inginkan. Ya, kita bantu bersama. Kemudian terkait untuk pengumuman hasilnya nanti di tanggal 31 Maret 2026. Nah, atau mungkin bagi Bapak Ibu juga yang ingin menginginkan anaknya untuk mengikuti UTBK, ini bisa dipersiapkan Bapak Ibu ya. Untuk pendaftarannya sendiri itu dari tanggal 25 Maret sampai 7 April. Boleh Bapak Ibu jika masih bingung nanti berkonsultasi dengan guru BK. Kami sangat welcome, terima menerima Bapak Ibu jika memang ada yang ingin ditanyakan terkait dengan perkuliahan ini, terkait dengan jalur masuk perkuliahan kampus negeri ataupun kampus swasta boleh. Nanti bisa menghubungi Bunda Nadia ataupun bisa lewat anak-anak juga boleh. Nanti kami bantu untuk mendaftarkan. Ya Bapak Ibu ya. Ini sedikit timeline tentang jadwal UTBK di tahun ini.
Kalau dilihat kan pelaksanaan UTBK dari 21 sampai 30 berarti tidak mengganggu kegiatan pelepasan. Kalaupun nanti anak-anak ada ujian praktik ataupun ujian KTI dan bersamaan dengan pelaksanaan UTBK-nya, maka yang didahulukan adalah yang UTBK-nya terlebih dahulu. Nanti akan kami mundurkan jadwal praktik dan jadwal esainya. Jadi tetap UTBK yang dijadikan untuk prioritas utama. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, saya rasa cukup sekian Bapak Ibu terkait dengan pemaparan saya dari segi ujian, dari segi hal-hal yang memang perlu dipersiapkan untuk anak-anak kelas 12 beserta tanggal-tanggalnya. Sekali lagi terkait dengan tanggalnya tadi akan kami berikan di surat ya Bapak Ibu ya. Nanti anak-anak juga akan kami berikan. Sekali lagi minta tolong kita sama-sama motivasi anak-anak kita, sama-sama kita saling ingatkan juga Bapak Ibu terkait tugas dan sebagainya supaya anak-anak ini bisa menjalani ataupun melewati kegiatan kelas 12 ini dengan baik dan juga sesuai dengan yang mereka harapkan. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Sekian, terima kasih telah mendengarkan, terima kasih juga telah hadir. Bapak Ibu, saya akhiri. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Terima kasih Pak Eko untuk penyampaian terkait dengan kegiatan akademik khusus untuk kelas 12. Jadi sama-sama Bapak Ibu dan siswa kelas 12 kita tadi sudah mendengarkan tenggat waktu yang kalian punya. Itu harapan kami dalam waktu dekat itu tidak ada izin ya selain sakit, dan memang kita harus mengefisienkan waktu yang ada agar baik dari siswa sendiri, dari orang tua, ataupun dari sekolah itu tidak ada yang namanya kita terburu-buru ke depannya. Seperti itu. Bapak Ibu, mungkin jika ada yang mau bertanya, nanti pertanyaannya setelah penyampaian dari Ketua Panitia Pelepasan SMA Budi Bakti ya Bapak Ibu. Jadi kalau takut nanti pertanyaannya lupa, misalnya boleh dicatat-catat dulu nanti setelah sesi atau penyampaian terkait dengan rencana pelepasan siswa SMA khususnya kelas 12. Setelah itu baru Bapak Ibu boleh bertanya. eh Kita langsung saja ya Bapak Ibu. Pemaparan yang kedua itu terkait dengan pelepasan siswa kelas 12 dalam hal ini yaitu angkatan ke-9, dan kepada Serhadi selaku Ketua Panitia Pelepasan disilakan untuk menyampaikan informasi pada kita. Baik, terima kasih Bunda Piti. Bapak Ibu sekalian yang mendengar suara saya, mungkin boleh beri reaction thumbs up kalau suara saya terdengar dengan jelas di perangkat Bapak Ibu sekalian. Di gadgetnya ada fitur thumbs up, mungkin boleh digunakan kalau suara saya terdengar dengan jelas, berikan saya thumbs up ya. Baik, terima kasih. Nah, ya, semoga slide saya terlihat dengan jelas dan suara saya juga lancar ya. Kalau memang nanti di tengah-tengah penyampaian saya ada kendala, jangan ragu tanyakan ulang pada saat sesi tanya jawab. Bapak Ibu, di sini perkenalkan saya Bapak Hadi. Tahun ini diamanahkan sebagai Ketua Panitia untuk pelaksanaan pelepasan murid dan juga cetakan buku tahunan SMA Budi Bakti Angkatan 9 tahun 2005-2026. Nah, tadi udah disampaikan bahwasanya dalam kegiatan ini saya tidak sendiri. Tentu saja saya dibantu oleh rekan-rekan guru dan juga anak-anak. Tadi yang sudah disinggung oleh Bunda Ika di awal, bahwasanya di setiap kelas itu ada perwakilan. Gitu. Di kelas 12.1 sendiri itu ada Nanda Cindy dan juga Floreva ya. Sementara di kelas 12.2 itu ada Nanda Feodora dan juga Angelina ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang bulan lalu melihat anak-anaknya agak sedikit sibuk gitu ya, pulangnya agak terlambat, saya mohon maaf karena memang mereka melaksanakan tanggung jawab tambahan ya dari sekolah
Nah, mereka ditugaskan untuk mengakomodir teman-temannya satu angkatan. Nah, dari hasil perjalanan mereka ya, dari hasil survei mereka ke sana kemari, didapatkan beberapa hasil ini yang akan kita rundingkan bersama. Nanti di akhir Bapak Ibu akan saya berikan link vote ya, link Google Form untuk memilih kira-kira untuk pelaksanaan pelepasan dan buku tahunan ini baiknya seperti apa, gitu ya. Akan saya mulai dengan buku tahunan dulu. Nah, buku tahunan sendiri ini kembali memilih vendor seperti tahun lalu, yaitu Nano. Nah, disampaikan bahwasanya ada beberapa opsi ya di awal. Di sini ada 5 pilihan dan berdasarkan vote bersama mereka di grup kelas, pilihan jatuh kepada polling nomor ketiga di sini ya, terlihat dengan anggaran sebesar 550.000 seperti itu. Hanya akan tetapi biaya 550.000 ini hanya mencakup buku tahunan saja. Nanti untuk detailnya akan saya sampaikan di slide berikutnya. Nah, eh, untuk fotonya sendiri ya terkonfirmasi bahwa nanti akan dilaksanakan sesi photoshoot di Resto Sona ya. Kalau tidak salah lokasinya sangat dekat dengan sekolah di era Fresh PM Nur ya. Kalau misalkan dari Google Maps di sini terlihat hanya menempuh waktu sekitar 4 menit menggunakan mobil dan 2 menit menggunakan sepeda motor seperti itu. Jadi nanti Bapak Bunda yang mendampingi untuk kegiatan ini sangat mobilitasnya sangat tinggi ya, mengingat ini dekat sekali dengan sekolah seperti itu. Kemudian untuk ini adalah layout ya interior dari Sona ya, yang kemudian kenapa anak-anak jatuh hati untuk memilih Sona sebagai lokasi foto mereka seperti itu. Dan ini juga didukung dengan tema foto buku tahunan mereka ya. Di sini saya hanya memberikan gambaran, mungkin nanti outfit yang akan digunakan tidak sama seperti ini ya. Jadi untuk buku tahunannya mereka sepakat untuk memilih tema Crazy Rich Asian. Semoga beneran rich ya Bapak Ibu, nggak crazy aja. Nah, di sini saya coba jabarkan ya. Tadi saya sampaikan bahwasannya untuk fotografernya menggunakan vendor tahun lalu, yaitu dari Nano. Nah, di sini ada beberapa price list ya. Untuk buku tahunan itu sendiri ya 550.000 itu mencakup untuk sesi photoshoot di 2 lokasi, yaitu di Sona dan juga di sekolah. Seperti itu. Kemudian biaya desain dan juga edit layout dan segala macam, kemudian percetakan. Nah, selain itu juga ada additional purchase ya, yaitu untuk dokumentasi pelepasan. Awalnya biayanya dibebankan 100.000 untuk setiap anak, akan tapi kami nego ya kepada pihak vendor hingga turun menjadi 50.000. Jadi nanti untuk foto ya dokumentasi dari buku tahunan sampai kegiatan pelepasan itu udah dihandle oleh satu vendor ya karena memang biasanya di buku tahunan itu bukan hanya foto-foto mereka saat di lokasi photoshoot pertama ya pertama dan kedua tapi juga pada saat prosesi pelepasan seperti mereka pengalungan medali kemudian penyerahan rapor dan juga souvenir dan lain sebagainya itu nanti akan didokumentasikan oleh satu vendor yaitu pihak Nano seperti itu ya. Nah, kemudian selain itu di sini kami ada charge tambahan untuk konsumsi pribadi. Nah, konsumsi ini nanti akan balik ke anak-anak ya Bapak Ibu. Jadi di sini kami tidak mengambil biaya ini sebesar 50.000. Kenapa kami menetapkan biaya? Di sini kami memastikan bahwasanya setiap anak nanti yang hadir ya ke lokasi foto di zona karena kan dia resto ya. Jadi mereka juga di sana menetapkan untuk wajib pesan seperti itu. Cuma mereka nggak menetapkan minimum price gitu atau minimum purchase gitu kan. Nah, di sini kami coba budget 50.000. Jadi nanti kita coba saya dan partner saya ya akan memberikan link spreadsheet nanti supaya anak-anak bisa memilih menu sesuai dengan budget yang kita anggarkan. Nah, nanti kalau misalkan di tempat, misalnya mereka ingin nanti akan dikenakan biaya pribadi. Untuk pemesanan pertama ya 50.000 ini nanti akan yang kami bayarkan ke pihak Sona seperti itu. Jadi nanti
di tem- suara saya terdengar dengan jelas? Tidak. Sir, sepertinya Oke, Sir, suara Sir terputus-putus kalau dari saya oke, baik. dan dan Ya, delay, Sir. Oke, terima kasih. ya, baik. Saya ulangi lagi ya. Baik, untuk biaya tadi yang di awal itu khusus untuk biaya foto, kemudian desain dan layout buku tahunan serta percetakan ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ini adalah kegiatan pelepasan di venue dimanapun di handle ya. Kemudian untuk biaya masuk ke lokasi ya yang penting nanti di tempat membeli makanan atau minuman. Oh, tidak ada menetapkan minimum purchase. Hanya saja kami dari upaya preventif ya, jaga-jaga supaya nanti khawatiran di tempat mungkin ada anak-anak yang berupaya masih putus. Iya, Sir, suara Sir putus-putus dan hilang suara Sir. Ya, Bapak Ibu, saya coba beralih jaringan. Oke, baik, Sir. Oke. Bapak Ibu, mohon ditunggu sebentar ya, karena mungkin di tempat Sarhadi kondisi jaringan sedang tidak stabil, jadi mohon kesediaannya untuk menunggu. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu mungkin sembari masih mengganti jaringan atau sedang menyiapkan untuk hal lain, Bapak Ibu kalau ada yang mau ke toilet atau mau minum dulu, boleh ya Bapak Ibu, sembari menunggu. Terima kasih. Oke, saya coba lagi Bapak Ibu. Saat ini apakah suara saya udah terdengar? Oke, sudah terdengar, Sir. Oke. Tapi kalau di saya itu, Sir, suara Sir itu kecepatan. Oke, Ah, mungkin ya, karena ya. kondisi jaringan. Oke, baik, Baik, baik. mungkin saya akan beralih ke perangkat yang lain ya. Biasa. Biasa. Next ya. Oke, cek, cek. Saat ini saya menggunakan perangkat Bunda Jenny. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Loh, Terdengar dengan jelas, Sir. Tapi, Sir, mohon maaf, Sir. Kalau Sir berbicara itu dengung, bergema gitu. Ada pantulan suara, Sir. Sudah aman? Oke, aman ya. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Ya, eh, ulangin lagi.
Untuk biaya foto tahunan dikenakan sebesar 550.000 sesuai dengan keinginan anak-anak sendiri. Nah, kemudian untuk investasi pelepasan ini untuk hari H ya, pada saat pelepasan. Dan untuk masuk ke gratis, hanya saja mereka menyarankan untuk setiap eh, murid ya yang akan melaksanakan sesi photoshoot itu membeli makanan atau minuman gitu ya. Hanya saja mereka tidak menetapkan minimal purchase. Di sini kami coba anggarkan 50.000 yang nantinya akan digunakan kembali untuk anak-anak ya. Hanya saja nanti kalau misalkan biaya konsumsi ya, konsumsi yang diinginkan oleh anak-anak lebih dari yang dianggarkan di sini, otomatis nanti akan em, menggunakan biaya pribadi seperti itu ya. Baik, saya akan lanjut untuk membahas tentang venue ya, membahas lokasi untuk untuk pelepasan. Sudah? Oke, ya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Eko tadi, untuk kegiatan pelepasan ya, insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 8 Mei, yaitu hari Jumat. Kita coba mulai di waktu siang ya, di pukul 14 sampai dengan selesai. Ya, dan hal ini udah terkonfirmasi ya, udah saya konfirmasi ke masing-masing pihak hotel yang nantinya akan menjadi opsi gitu ya. Dan insya Allah semua hotel yang list di sini untuk di tanggal 8 Mei itu masih kosong seperti itu. Jadi semoga nanti kita sempat untuk booking venue-nya ya gitu untuk di tanggal 8 Mei seperti itu. Nah, saya akan mulai dari lokasi yang pertama. Kita mulai dari yang internal dulu ya di aula. Oke, jadi ini ada 4 opsi ya. Yang pertama ada Aula Sekolah Budi Bakti, kemudian ada 3 hotel ya. Sebenarnya dari anak-anak kemarin yang udah saya sebutkan tadi itu ada 5 hotel yang udah mereka survei, kemudian berdasarkan dari vote mereka di kelas ya, mereka merundingkan dengan teman-teman, akhirnya dikerucutkan lagi menjadi 3 hotel ini, ada Hotel Sisbel, Mercure, dan juga Hotel Haris. Untuk rincian dananya nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu kita mulai dari yang internal dulu, dari Aula Sekolah Budi Bakti. Baik. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan tampilan aula sekolah kita ya. Udah sekian tahun ya, apalagi mungkin yang anaknya dari TK di Budi Bakti sampai sekarang udah mau lulus SMA, ini kayaknya udah hafal. Jalan ke aula tutup mata kayaknya nyampe deh. Nggak bakal nabrak ya. Nah, jadi untuk aula ini sendiri, untuk rincian dananya, untuk per orang ya, per individu itu per packnya dibayar sebesar ya. Jadi untuk per orang itu sebesar meal and snack-nya ya 80.000 gitu. Jadi makanya untuk harga makan berat dan juga kudapan ya untuk satu murid dan 2 orang tua itu totalnya 240.000. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini saya mohon kerelaan hatinya ya untuk dapat uh, memberikan bantuan dana ya berupa subsidi untuk konsumsi tamu dan guru nantinya ya. Dan ini berlaku untuk seluruh venue. Untuk venue yang pertama di aula sekolah, ini untuk subsidinya dikenakan sebesar 100.000 untuk per orang. Seperti itu ya. Hingga di sini didapati harga sebesar 340.000. Nah, Bapak Ibu bisa lihat sendiri keperluan acaranya apa-apa aja, mulai dari murid dan orang tua, kemudian murid lulusan dan juga pengisi acara. Ada perlengkapan pengisi acara, foto buku tahunan ini sama ya dari yang di slide sebelumnya, dekorasi ruangan dan juga kenang-kenangan seperti itu. Nah,
di sini ada beberapa fasilitas yang mungkin nggak perlu saya sebutkan karena mungkin kita udah familiar dengan aula sekolah kita. Nah, yang perlu diketahui Bapak Ibu, kenapa di aula sekolah harganya cukup fantastis gitu kan? Karena memang di sini kita biayanya besar di bagian panggung seperti itu dan juga hiasan gitu. Karena kita sadar bahwasanya aula di atas itu eh, sering digunakan untuk kegiatan olahraga seperti itu ya. Hingga kalau misalkan ingin dipermak menjadi untuk lokasi acara kelulusan, kita harus permak besar-besaran seperti untuk menyewa kain gitu, menyewa dekor untuk di bagian taman dan lain sebagainya gitu. Makanya harga yang didapatkan untuk aula itu sebesar 1.215.000 seperti itu ya. Nah, kita lanjut untuk ke lokasi berikutnya. Nah, lokasi berikutnya itu adalah di Hotel Swiss Bell. Di situ ada video yang udah didokumentasikan oleh anak-anak yang kemarin survei ke tempat-tempat ini ya. Tapi saya rasa videonya mungkin tidak lancar di gadget Bapak Ibu sekalian karena kendala jaringan. Jadi mungkin bakal kita lewati saja ya. Mungkin nanti kalau misalkan ada link untuk memberikan video ini akan kami berikan seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa menyaksikan sendiri setelah sosialisasi ini berakhir atau mungkin di sini ada yang udah hafal dengan Swiss Bell seperti apa ya gitu. Baik, kita lanjut ke bagian pendanaan. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui bahwasanya dari seluruh venue tadi ya, untuk biaya per pack ya, meal dan snack di seluruh hotel itu tadi mulai dari Swiss Bell, kemudian Mercure dan juga Haris itu murid lulusan dari Budi Bakti itu sebenarnya tidak mencapai dari minimum pack yang ditawarkan oleh hotel segitu. Jadi makanya kemarin ada beberapa anak yang survei, kemudian mungkin harganya ada sedikit berbeda di sini ya, karena saya itu bersama dengan rekan saya menghubungi secara pribadi lagi kepada pihak marketing seperti itu. Kita coba adjust informasi yang diperoleh oleh anak-anak ya sebagai tim survei awal dengan hasil yang kita input di rincian dana ini seperti itu. Dan ternyata benar gitu kan ada additional price gitu ya, tapi tidak terlalu banyak seperti itu. Nah, hingga untuk Hotel Swiss Bell itu didapati untuk satu per pack-nya ya, satu pack-nya untuk makan berat dan juga kudapan sebesar 225.000 hingga kalau misalkan untuk anak dan dua orang tua didapati 675.000. Nah, untuk subsidinya Bapak Ibu di sini mungkin agak sedikit naik ketimbang aula sekolah. Kalau aula tadi kita bebankan 100.000, di sini kita bebankan 180.000 mengingat harga pack-nya juga lebih mahal di hotel ketimbang di aula sekolah ya Bapak Ibu. Semoga ini bisa jadi pengertian bersama. Nah, untuk rincian yang di bawahnya ini kurang lebih sama, terutama di bagian buku tahunan tidak ada perubahan dan juga jauh lebih murah di bagian dekorasi, mengingat kalau di hotel kita tidak bisa dekorasi yang terlalu ekstrim gitu kan. Paling kita hanya memasang banner di panggung. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di situ ada beberapa fasilitas yang udah terkonfirmasi di pada pihak hotel seperti nanti akan menggunakan round table. Kenapa pakai round table? Karena jumlah lulusannya itu tidak terlalu banyak. Jadi kalau misalkan hanya menggunakan kursi nanti ruangannya akan terlihat kosong gitu. Ada sound system dan juga mikrofon. Kemudian nanti di Swiss Bell kita akan instalasi foto booth-nya di dalam. Nah, untuk estimasi geladi bersih itu ada di waktu 2 sampai 3 jam Hamin 1 ya. Berarti insya Allah dirancangkan pada tanggal 7 Mei. Dan juga untuk hari hanya mereka agak free di sekitar dari 4 sampai 5 jam seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mulainya dari pukul 2, mungkin nanti berakhirnya itu di sekitar pukul 6 atau 7 seperti itu. Kemudian mereka memberikan space banner ya. Kalau misalkan tadi lihat di dokumentasi sebelumnya, sebenarnya di Swiss Bell ini itu ada fasilitas Videotron 3 gitu kan. Tapi again, tadi saya sampaikan bahwa sana kita tidak mencakupi ya
untuk minimum price ya, minimum ininya, pack-nya. Jadi kita nggak diberikan untuk Videotron yang besar yang di tengah gitu ya. Itu diganti dengan banner ukuran 8x4 seperti itu. Nah, kemudian kita tetap bisa menggunakan Videotron kecil di bagian kanan dan kirinya ada dua dengan ukuran 3,2 kali 2,4 seperti itu. Nah, baik, kita lanjut ke venue berikutnya. Lokasi berikutnya yaitu Hotel Mercure. Sebagai informasi Bapak Ibu, Hotel Mercure adalah lokasi kelulusan SMA Budi Bakti di angkatan sebelumnya, di angkatan ke-8. Ya, di tahun lalu kami menggunakan Kristal 5 seperti itu ya. Hanya saja ada beberapa masukan untuk lokasinya karena memang di Kristal 5 pada saat itu dan mungkin juga layout kami eh, tidak sesuai yang ditawarkan oleh pihak hotel hingga menatap tembok seperti itu ya, menatap tiang. Nah, jadi kalau misalkan di situ ya ada video ini yang mungkin tidak terlalu lancar. Tadi sempat terlihat di bagian tengah itu ada tiang-tiang. Nah, itu yang kemudian menghalangi pandangan para tamu di tahun lalu seperti itu. Dan di tahun ini saya udah berkomunikasi lagi dengan pihak hotel dan mereka menawarkan sebenarnya ada venue ya di Kristal 2 itu yang bebas dari tiang. Hanya saja Kristal 2 itu masuknya ruang penghubung seperti itu. Jadi mereka ada ruangan 1, 2, 3. Biasanya dari pihak hotel tuh overnya 1, 2 atau 2, 3. Nah, dari pihak hotel tuh udah memberikan tawaran kalau misalkan Budi Bakti mau nih, saya bisa keep untuk di Kristal 2 dengan minimum spendnya itu lebih mahal daripada Kristal 5 seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan di hari H nanti ada yang mau ambil Kristal 2 otomatis kita nggak bisa kayak gitu. Kita bakal dilepas dan kita diberikan opsi untuk ke ruangan yang lainnya. Oke, mungkin kita boleh lihat dulu untuk price listnya seperti apa di Hotel Mercure. Nah, Hotel Mercure ini agak sedikit mahal sedikit ya. Jadi untuk meal dan snack-nya itu di angka 265 ya. Untuk fasilitas yang lain mungkin identik dengan hotel yang lain juga ya. Gunakan round table, kemudian ada sound system dan mikrofon. Instalasi foto booth-nya juga di dalam ya, seperti di tahun sebelumnya. Kemudian estimasi waktu geladi juga kurang lebih sama, digeladi di 2 sampai 3 jam dan di hari H agak sedikit fleksibel di 4 sampai 5 jam. Nah, kalau misalkan tadi ya seperti yang saya sampaikan di awal, kalau misalkan kita menggunakan Kristal 2 yang tidak ada tiang di tengah, kita harus mencetak banner untuk ukuran 5x3 seperti itu. Tapi kalau misalkan kita nggak dapet ya di Kristal 2 otomatis kita bisa pindah ke kristal 5 atau 7 ya. Nah, hanya saja di sini saya sarankan untuk di kristal 5 saja ya. Bahkan dari pihak hotel juga menyarankan untuk di kristal 5. Kenapa? Karena untuk jumlah lulusan Budi Bakti dan juga para tamu, kalau di kristal 7 terlalu sempit. Dan kita juga nanti akan menggunakan round table. Jadi kita akan menggunakan di kristal 5 ya. Kalau kita nggak dapat di kristal 2. Dan nanti akan ada fasilitas Videotron ukuran 3 kali 2 ya. Ini Videotron utama seperti itu. Jadi nanti apa kita akan lihat ya, kita akan follow up lagi kalau misalkan pilihan Bapak Ibu jatuh di Hotel Mercure seperti itu. Apakah kita akan di Kristal 2 atau mungkin di Kristal 5 seperti itu. Nah, baik, kita akan beralih ke venue berikutnya dan juga ini akan menjadi venue terakhir yang akan saya paparkan. Nah, ini ada di Hotel Haris. Nah, Hotel Haris sendiri ini udah menjadi venue Budi Bakti di 2 tahun berikutnya di angkatan 7 seperti itu ya. Jadi pertama kali Budi Bakti melaksanakan acara kelulusan di luar sekolah di hotel itu adalah di Hotel Haris seperti itu. Nah, untuk penawaran ruangannya yang saya konfirmasi dengan pihak marketing juga sama ya dengan 2 tahun yang lalu seperti itu. Coba kita lihat di sini ya untuk rincian pembiayaannya seperti apa di Hotel Haris. Ya, untuk compare dari seluruh
venue yang saya paparkan pagi hari ini, memang Hotel Haris ini yang paling mahal ya Bapak Ibu. Harganya jatuh di angka 290.000 seperti itu. Dan ini memang kenapa? Karena jumlah lulusan Budi Bakti di bawah dari minimum pack yang ditawarkan oleh pihak hotel. Untuk fasilitasnya juga serupa, ditawarkan round table dengan kapasitas 8 orang, ada sound system dan mikrofon. Nah, instalasi foto booth di Hotel Haris itu agak sedikit fleksibel. Kita boleh install di dalam atau di luar, ya. Dengan nanti mereka ada installment dari pihak hotel. Untuk estimasi gladinya juga jauh lebih panjang, ada di 3 sampai 4 jam, dan estimasi hari hanya itu kurang lebih seperti yang lain di 4 sampai 5 jam, seperti itu ya. Nah, untuk harga yang tawarkan ini di sini saya tulis tidak termasuk Videotron yang utama yang besar ukurannya 6x3. Hanya saja kemarin itu pihak hotel mengabarkan diupayakan ya. Nah, diupayakan kan saya nggak tahu apakah deal atau tidak dengan pihak manajemen hotelnya. Jadi makanya saya nggak berani nulis kalau kita dapat Videotron utama di sini ya. Di sini saya anggap aja kita nggak dapat, jadi kita harus cetak banner sebesar 6x3 seperti itu ya. Hingga harga untuk Hotel Haris ini jatuh di 1.900.000. Oke, Bapak Ibu kita coba review lagi ya. Kita beralih ke slide berikutnya. Ya, ini kita coba review untuk harga yang sudah saya paparkan tadi ya. Untuk aula sekolah itu jatuh di 1.215.000, beralih ke Hotel Swiss Bell 1.695.000, kemudian Hotel Mercure di 1.815.000, dan terakhir Hotel Haris sebesar 1.900.000. Sekedar informasi Bapak Ibu, berdasarkan hasil vote anak-anak, sebenarnya suara mereka itu cenderung ke Hotel Swiss Bell seperti itu. But again, kita di sosialisasi ini kan mencoba untuk berdiskusi seperti itu ya Bapak Ibu, nanti yang akan menjadi penentu ya. Mungkin nanti setelah ini boleh diskusi dengan anaknya ya. Kira-kira apakah tetap akan memilih Hotel Swiss Bell atau mungkin beralih ke venue yang lain. Dan again, di sini pihak sekolah tidak memaksakan apapun gitu ya. Kayak, 2 tahun udah di hotel, harus di hotel lagi lah. Enggak, kayak gitu ya. Di sini pihak sekolah hanya sebagai fasilitator. Jadi, acara ini pun terselenggara karena memang murid lulusan menginginkan acara ini seperti itu. Kalau memang ada Bapak Ibu yang keberatan, kemudian memilih untuk kita seremonial biasa aja, mungkin nggak? Mungkin seperti itu ya. Tapi karena ini sistemnya vote, jadi mohon maaf ya kepada Bapak Ibu, mungkin nanti ada 1-2 yang tidak sepakat gitu ya. Mungkin pilihannya akan terkalahkan dengan jawaban yang terbanyak seperti itu ya. Jadi mungkin di sini saya memberikan pengertian bahwasanya apapun hasil keputusan yang terjadi setelah sosialisasi ini, kita anggap adalah ini keputusan kita bersama. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, baik. Sekarang kita akan beralih ke mekanisme pembayaran. Mekanisme pembayaran. Ya, jadi nanti setelah ini saya akan memberikan link Google Form ya. Nanti Bapak Ibu boleh scan barcode atau nanti saya akan melalui wali kelas akan mengirimkan linknya ya untuk bisa diisi. Jadi untuk batas pengisiannya sekarang saat ini tanggal 6 ya. Untuk batas pengisian Google Form-nya itu lusa Minggu di 8 Februari sampai tengah malam ya pukul 23.59. Nah, kemudian em, di hari Seninnya, ya, pihak sekolah ini akan menyampaikan hasil vote melalui surat pada orang tua, dan hasil vote ini udah include ya dengan biaya yang harus dibayarkan untuk kegiatan ini. Seperti itu. Ya, jadi makanya nanti kita coba follow up ya. Semoga ya di hari Senin itu kita udah bisa mengirimkan surat, dan harapannya Bapak Ibu sekalian ya yang berada di Zoom ini ataupun tidak, yang nanti akan menyaksikan melalui rekaman, itu bisa mengisi selambat-lambatnya tanggal 8 Februari. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan sudah disuratin, nanti sudah boleh untuk melakukan transfer ya melalui rekening yayasan Mulakirti ya, rekening sekolah di BCA, nomornya di situ bisa dilihat. Dan kemudian nanti untuk konfirmasi bukti transfernya bisa dilakukan kepada wali kelas masing-masing. Untuk 12.1 itu kepada Bunda Jessi dan 12.2 kepada Bunda Jenny.
Seperti itu ya, biar satu koridor gitu kan. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian udah kenal dengan wali kelasnya masing-masing karena udah beberapa kali pengambilan rapor. Jadi saya rasa hal ini jauh lebih mudah. Nah, batas akhir transfer ini agak sedikit fleksibel ya Bapak Ibu. Ini lebih dari 1 bulan, jadi tidak buru-buru. Batas terakhir transfer dananya itu di tanggal 10 Maret 2026. Masih ada waktu 1 bulan ya. Mungkin nanti mendekati hari-hari batas transfer kita akan mengingatkan lagi ya kira-kira siapa yang belum transfer ya. Bapak Ibu boleh capture slide ini atau nanti kami akan juga kirimkan ya filenya melalui Google Drive ya beserta dengan file yang tadi dipaparkan oleh Waka Kurikulum bukan kesiswaan ya. Oke. Nah, em, boleh berlanjut. Ya, untuk barcode-nya di sini boleh di-scan, tapi kayaknya kalau misalkan tidak berkenan juga nggak apa-apa. Nanti saya akan berikan linknya ini, ya. Boleh nanti bisa diisi setelah ini. Oke, mungkin ini penyampaian terakhir dari saya. Akan saya kembalikan lagi ke MC pada Bunda Fiti supaya kita bisa berdiskusi di sesi tanya jawab. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih Sarhadi untuk pemaparan dan rincian terkait dengan rencana pelepasan. Dan Bapak Ibu, kami informasikan lagi ya, ketika ada yang mau bertanya, silakan langsung mengaktifkan mic. Dan mungkin kalau misalnya terkendala dengan suara, nanti boleh di chat aja, pertanyaannya dikirim melalui fitur chat. Nanti akan saya bantu bacakan pertanyaannya. Oke, Bapak Ibu, saya akan memberikan ruang untuk bertanya dan pertanyaan yang mau disampaikan, silakan disampaikan saja ya Bapak Ibu, karena ini adalah wadah untuk kita berdiskusi seperti itu. Terima kasih. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, baik itu dengan kegiatan akademik ataupun dengan rencana pelepasan siswa kelas 12. Silakan Bapak Ibu. Permisi Bun, Namun Daya. Namo Buddhaya. Eh, ini Steven dari kelas 12.1. Saya mau minta penjelasannya Bun buat tadi pas rincian dana-dana untuk pelepasan ada disertakan biaya-biaya pertunjukan, ada pertunjukan Dhammapada, eh, tari kreasi, tari sama band. Itu Oke. rincian dananya bisa sampai 80.000 tuh gimana ya, Bun? Oke, baik. Terima kasih, Steven. Kita simpan dulu pertanyaan dari Steven. Nanti akan dijawab oleh Sarhadi ya. Oke. Ada lagi, Bapak Ibu? Mungkin kalau belum ada, mau dijawab dulu, Kak Sir, pertanyaan dari Steven. Oke, silakan, Sir. Oke, baik. Terdengar suara saya? Ya, ya. Mungkin boleh bantu untuk share screen lagi. Kerincian dananya yang mana aja karena rincian dananya semuanya sama ya. Nggak ada yang berbeda. Yang berbeda hanya di meal pack-nya aja. Bentar ya. Kondisi jaringannya kurang stabil. Sembarang Bunda. Mau di sini juga boleh. Ya, nih. Oke. Nah, yang ini aja ya. Oke, kita ambil yang untuk estimasi dana Hotel Haris ya, Steven ya. Dan juga mungkin anak-anak yang di kelas ya bisa sekaligus menyaksikan ya. Karena kan ini sistemnya barengan ya, mereka lagi Zoom meeting di kelas seperti itu. Nah, angka 80.000 tuh didapati dari masing-masing ini.
Ya, jadi ada penampilan dari tari modern, tari kreasi, perlengkapan panggung, penampilan dhammapada dan penampilan band. Hal ini nih mensupport untuk perlengkapan mereka ya. Kalau misalkan yang tari seperti kostum, kemudian make up, seperti itu ya. Kemudian juga untuk dekorasi panggung, nanti misalnya kita ada lighting dan segala macam, dan most importantly itu adalah bantuan ini sih, konsumsi di hari H gitu ya. Nah, hanya saja ini karena mereka bukan tamu, seperti ya, mereka hanyalah pengisi acara, jadi mungkin konsumsinya nggak sama dengan yang meal pack ya, seperti yang dibayarkan oleh peserta lulusan, seperti itu, atau murid lulusan. Seperti itu, Stephen, cukup jelas atau ada yang mau dikonfirmasi lagi lebih lanjut? Halo, Stephen, are you there? Suara saya terdengar jelas, Bunda Piti? Iya, Jelas Ya, ya? terdengar jelas. oke. Oke, ya Stephen. Eh, di sini buat apa tata acaranya Oh, susunan untuk acara. Hmm. oh ya untuk susunan acaranya dari penampilannya sampai rundownnya kira-kira kita sebagai murid itu posisinya suaranya kita tuh gimana sih namanya? Apa sih maksudnya mau tanya apa? Oke, kita bisa nggak ngatur sendiri gitu? Kita Maksudnya nggak untuk perlu acara ya, acara ini dari kita Yang di Aduh, kelas tolong jaringannya, jangan ribut kreasi. ya ya. kita rasa suara kalian Jangan ulang-ulang, suara kalian tidak terdengar jelas. yang di kelas tolong jangan Baik, bertengkar saya ya. ulang Ini ada orang tua kalian ini. kembali. Oke, ya boleh Jadi diluruskan. seperti ini. Dan kita nanti akan ada acara. Nah, semisal kita tidak mau ada penampilan tari modern atau tari kreasi, Hmm. di mana penampilan itu akan Aduh, ja, suara James tidak terdengar jelas, James. Oh, saya nangkap, baik. saya nangkap Bunda Piti. Bunda saya cek. Saya Ya, nangkap chat pertanyaannya. aja, ya. Nah, Tadi maksudnya kira-kira untuk pengisi acara ini boleh nggak custom dari anak-anak gitu ya? Boleh nggak custom? Maksudnya saya maunya yang ini segala macam gitu. Saya maunya ada barongsai kayak gitu ya. Saya nggak mau ada tari modern gitu kan maksudnya ya mau custom. Ya, sebenarnya semoga suara saya terdengar sampai atas ya. Semoga suara saya terdengar sampai atas. Penjelasan saya juga jelas bisa diterima oleh anak-anak dan juga para bapak ibu sekalian yang sedang menyaksikan ini ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan mau custom itu nggak apa-apa kayak gitu ya. At the first place gitu. Hanya saja ini kalau misalkan itu udah ada sebelum anggaran dikeluarkan tuh nggak masalah kayak gitu. Karena memang kemarin itu saya kan berkomunikasinya itu secara langsung melalui perwakilan ini ya angkatan ya empat teman kalian seperti itu. Nah, kemarin terakhir didapati untuk penampilannya itu ada 5 seperti itu. Saya nggak tahu, mostly adalah menyanyi seperti itu kan. Nah, di sini coba kita lihat bersama untuk estimasi hari H itu ada di 4 sampai 5 jam ya. Walaupun sebenarnya kegiatan yang paling seremonial itu pada saat pengalungan medali, penyerahan rapor dan segala macam gitu. Nah, kalau misalkan hanya berlangsung di itu aja, kayaknya 1 jam cukup deh kayak gitu. Makanya di sini kita tambahkan untuk penampilan dari tari-tari segala macam. Dan penampilan ini kan munculnya dari ekskul ya kayak gitu munculnya dari ekstrakurikuler dan ini merupakan salah satu wadah buat anak-anak ekskul untuk bisa berkembang seperti itu ya. Sini saya paham mungkin kalian keberatan gitu kan ini budgetnya gede banget seperti itu kan makanya di sini saya udah koordinasi dengan pihak ekskul untuk mereka yang tampil itu tidak sebanyak yang mengikuti ekskul jadi ada proses seleksi internal sendiri dari pihak ekskul kira-kira siapa-siapa aja nanti yang akan tampil untuk tari modern maupun tari kreasi seperti itu. Baik untuk anak-anak di kelas apakah penjelasan saya udah jelas bisa diterima atau mau dikonfirmasi lagi? Sir, saya Ya, izin bantu meluruskan ya, Sir ya. iya, Oke, silakan Bunda Piti. untuk siswa kelas 12 mungkin bertanya-tanya kenapa ada penampilan tari modern
kreasi dan band seperti itu ya. Sebenarnya ini adalah kembali ke keinginan kelas 12. 2 tahun sebelumnya itu mereka menggunakan penampilan tari kreasi dan modern agar dalam proses seremoni atau pelaksanaan pelepasannya itu tidak monoton. Dalam artian tidak sepi, seperti itu ya. Dilihat lagi ketika misalnya kalian tidak ingin menampilkan tari kreasi modern ataupun band misalnya seperti itu. Yang mau mengisi kegiatan ini hanya kalian sendiri. Kita kembali ke kalian melihat tenggat atau deadline kegiatan kalian dari persiapan ujian sampai dengan akhir itu waktu untuk misalnya kelas 12 aja yang mau tampil misalnya seperti itu. Sangat boleh sekali, tapi apakah yakin kalian bisa mempersiapkan latihan untuk pelepasan, terus nanti persiapan ujian dan lain sebagainya seperti itu. Apakah dari kalian sendiri akan punya waktu cukup untuk menyiapkan ini semua? Seperti itu ya, kelas 12 ya. Kalau tidak mau ada penampilan acara juga tidak jadi masalah. Kalian datang, kita langsung mulai seremoni dan langsung selesai. Gak jadi masalah juga. Seperti itu ya. Tapi dalam hal ini karena kita berkolaborasi, siswa kelas 12, kita kolaborasi ya. Jadi alangkah lebih baiknya ketika kita menampilkan pertunjukan seni juga. Jadi nggak monoton. Seperti itu. Mungkin terbantu ya. Terima kasih. Bagaimana sudah terjawab dengan jelas? Kalau sudah selesai, Steven, teman-teman kelas 12 bagaimana? Oke, saya beralih ke orang tua terlebih dahulu ya. Bapak Ibu, wali siswa kelas 12, jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung menyalakan mic atau mau lewat chat juga tidak jadi masalah ya Bapak Ibu, silakan. Kalau tidak ada, Bapak Ibu, mungkin kita akan segera mengakhiri kegiatan sosialisasi karena beberapa guru nanti akan mengikuti sholat Jumat ya, Bapak Ibu, sebentar lagi. Jadi eh, tidak bisa berlama-lama juga membersamai kegiatan ini. Silakan Bapak Ibu, apakah sudah jelas yang disampaikan terkait dengan sosialisasi pada hari ini, baik itu dengan kegiatan akademik ataupun pelepasan. Bapak Ibu, nanti informasi detail terkait dengan sosialisasi hari ini nanti akan kita sampaikan dalam bentuk tulisan juga. Oke, baik, terima kasih. Ini dari Ibu Kristina untuk saat ini cukup jelas. Oke, terima kasih Ibu Kristina. Oke, Bapak Ibu mungkin eh sudah cukup jelas saya rasa berarti ketika tidak ada pertanyaan eh, dari Bapak Ibu wali siswa kelas 12. Oke, bentar ya, saya akan membacakan dulu ini kelas. Oke, nanti kelas 12 untuk rangkaian acara, kita belum bisa menentukan rangkaian acara kalau orang tua belum mengisi Google Form ya. Kelas 12 Mungkin satu. boleh apakah suara saya terdengar jelas, Bunda Piti? Oke, ya terdengar jelas, Sir. Oke, saya luruskan. Untuk rangkaian acara, mungkin yang dimaksud susunan acaranya ya. Oh. Kalau susunan acara, ini kita masih sangat open sekali, ya. Dari awal sampai akhir, mau prosesnya seperti apa, kita masih mungkin untuk di customize, ya. Tapi kalau misalkan untuk pengisi acaranya, terutama yang sudah tampil di em, anggaran tadi seperti tari-tarian segala macam ini mungkin udah nggak bisa diomit ya, udah nggak bisa di-exclude lagi karena ini udah terkonfirmasi terutama dengan pihak ekskul seperti itu. Tapi kalau misalkan dari kelas 12 ya yang ingin berpartisipasi seperti kita mau nambah penampilan segala macam masih sangat boleh ya. Jadi untuk teman-teman kelas 12, 12 satu maupun 12 2 nanti untuk
koordinasi mengenai penampilan akan langsung kepada Bunda Piti ya. Jadi Bunda Piti saya amanahkan untuk menghandle penampilan kelas 12 ya, khusus yang dari kelas 12 seperti itu dan juga yang dari ekskul gitu. Ya, hopefully yang dari 12.1 ini terjawab ya dan juga untuk 12.2 begitu juga dengan para orang tua yang hadir di sosialisasi hari ini. Oke, saya kembalikan ke Bunda Piti lagi. Oke, baik, terima kasih, Sar. Baiklah, kalau begitu, Bapak Ibu, mungkin kita sudahi untuk diskusi pada siang hari ini. Dan kami kembali mengingatkan nanti setelah selesai sosialisasi ini akan ada link yang harus Bapak Ibu isi agar ini juga memudahkan terkait dengan apa yang sudah kita sepakati pada siang hari ini, baik itu dengan kegiatan akademik ataupun kegiatan pelepasan. Jadi, mohon nanti setelah ini orang tua dan siswa nanti boleh berdiskusi lagi ya, karena ini kembali ke orang tua juga yang menjadi fasilitator dan donatur utama dalam kegiatan-kegiatan ke depan. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Dan mungkin sekian dari kami. Saya mengucapkan terima Bunda kasih Fitri, sebelum banyak. ditutup, mungkin saya mau Oh ya, ingatkan satu hal. oh ya, boleh. Ya, Bapak Ibu, terkait dengan pelaksanaan DBL, ya, pertandingan anak-anak kita, SMA Budi Bakti dengan SMA Cita akan besok, hari Sir, suara Sir 11. tenggelam lagi, Sir. Iya. Oke, Pak Ulang, Eko aja Sir. yang jelasin, Pak Eko. Oke. Baik, terima kasih Sir Hadi ya, sudah langsung dilimpahkan kepada saya. Jadi ini Bapak Ibu memberitahukan bahwasanya besok akan ada pertandingan DBL. Putra-putri kita mengingatkan sekaligus mengajak Bapak Ibu, mengundang Bapak Ibu untuk bisa hadir untuk mendukung putra-putri kita dalam kegiatan lomba DBL besok. Untuk pertandingannya itu dimulai jam 11.30. Bagi Bapak Ibu yang ingin menonton boleh menyampaikan kepada putra-putrinya karena nanti akan di list di grup kelas Bapak Ibu ya. Jadi bisa Bapak Ibu sampaikan kepada anak-anaknya biar nanti anak-anak bantu untuk melis berapa tiket yang ingin dipesan. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Kita tunggu kehadirannya besok ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Eko untuk informasi tambahan yang sudah disampaikan kepada kita pada siang hari ini. Mungkin cukup atau ada yang mau disampaikan lagi, Sir? Dari saya udah cukup, Bunda. Oke, cukup ya. Baik, kalau sudah cukup, maka saya cukupkan untuk kegiatan sosialisasi terkait dengan informasi kegiatan akademik dan pelepasan siswa angkatan 9 tahun 2026. Sekali lagi, terima kasih banyak Bapak Ibu, wali siswa, dan seluruh siswa kelas 12 yang sudah menyempatkan untuk membersamai kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Saya selaku moderator acara mohon maaf jika selama penyampaian dari saya pribadi dan Bapak Bundanya ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk semuanya. Semoga apa yang kita rencanakan dalam proses ini boleh terselenggara dengan baik. Kami di sini hanya sebagai fasilitator, kami hanya mendukung apa yang sudah menjadi program dari sekolah ini dan yang menjadi keputusannya adalah kembali ke orang tua siswa. Seperti itu ya. Kita akhiri, terima kasih semuanya dan semoga kita selalu sehat semuanya ya Bapak Ibu dan kita akan bertemu lagi di waktu yang sudah kita nantikan yaitu di acara pelepasan seperti itu. Terima kasih semuanya. Selamat siang, Namo Buddhaya. Terima kasih Bang Bunda. Ya, Oke. terima kasih Ibu. Ya.